Selamat datang di mata kuliah keanekaragaman hewan. Hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman pada kelompok ikan. Mengapa kita mempelajari keanekaragaman ikan? Karena ikan merupakan kelompok vertebrata pertama yang mengalami evolusi pada bagian tengkorak dan sistem integumennya, sehingga mempelajari ikan ya akan memberikan gambaran bagaimana proses evolusi yang terjadi pada kelompok vertebrata yang lain. Kita mulai dari bagaimana proses evolusi dari kelompok ikan. Seperti kita lihat pada gambar berikut, ikan yang hidup pada saat ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah agnatha atau ikan yang tidak memiliki rahang. Yang kedua adalah kelompok Gnatostomata atau ikan yang memiliki rahang. Ikan yang lain ya seperti Ostracoderm, Placoderm ini sudah tidak bisa kita temukan saat ini. Dibandingkan dengan kelompok vertebrata lain seperti amfibi, ikan merupakan kelompok yang parapiletik atau polipiletik karena tidak ada karakter bersama ya yang bisa menjadikan vertebrata dikategorikan sebagai ikan. Kalau kita lihat di sini misalkan karakter sisik itu tidak bisa kita jadikan karakter bersama karena pada kelompok agnatha meskipun tidak memiliki sisik ya, kemudian pada kelompok Gnatostomata itu sebagian besar memiliki sisik, tapi pada kelompok Holocephali ya keberadaan sisik itu tidak menjadi penting, sehingga ketika Elasmobranchi atau kelompok Chondrites ya itu ada yang memiliki sisik dan ada yang tidak memiliki sisik. Kemudian pada kelompok Osteichthyes itu kembali memunculkan karakter sisik, maka karakter sisik tidak bisa dijadikan karakter bersama yang mengelompokkan kelompok ikan menjadi monofiletik. Kita mulai dari kelompok agnatha atau kelompok ikan yang tidak memiliki rahang. Maka kita akan menemukan ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Myxini ya, yaitu kelompok-kelompok hagfish ya, dan yang kedua adalah kelompok Petromyzontida atau kelompok lamprey. Apa yang membedakan dari kedua kelompok ini? Kelompok Myxini ini tidak memiliki organ mata ya, sementara pada Petromyzontida itu atau kelompok lamprey itu sudah terdapat organ mata. Selain itu, kedua kelompok ini juga memiliki karakter yang primitif ya, yaitu keberadaan bukaan insang ya yang tidak terlindungi oleh operculum. Dan salah satu contoh pada kelompok lamprey yaitu Petromyzon marinus, ini adalah contoh kelompok agnatha ya yang memiliki perilaku anadromus ya, yang artinya tumbuh dan besar di air tawar sementara berpijah di air laut. Selanjutnya kita mulai dengan kelompok ikan dengan rahang. Yang pertama adalah kelompok ikan yang memiliki rahang dan bertulang rawan. Dalam kelompok Chondrites ya, ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yang kita akan bahas pada kelompok ini adalah subkelas Elasmobranchi ya, ini masuk ke dalam kelompok ikan hiu dan ikan pari. Seperti kita lihat ya, variasi ikan hiu ya ini sangat beragam ya, mulai dari ikan yang sangat kecil ukurannya yaitu Squalirrhus ya, dengan yang ukurannya sangat besar yaitu Rhincodon atau hiu macan ya, dan sebagian besar memang
hiu ini masuk dalam status konservasi genting ya. Salah satunya adalah hammerhead shark ya, atau Spirna. Ini adalah kelompok-kelompok hiu yang diburu ya oleh manusia untuk dimanfaatkan sirip maupun dagingnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anggota subkelas Holocephali ya, kelompok Chondrites yang umumnya hidup di laut dalam ya. Yang berbeda dengan kelompok Elasmobranchi adalah pada ukuran kepala ya. Ukuran kepalanya lebih besar ya. Kemudian kalau kita lihat pada di tanda panah yang angka 2 ini menunjukkan adanya insang yang tertutup oleh seperti bagiannya seperti operculum ya. Kemudian juga ada pada bagian kepala ya, bagian atas kepala itu ada seperti tonjolan yang menyerupai clasper ya. Clasper itu adalah organ kopulasi pada hiu jantan ya, baik pada kelompok Elasmobranchi maupun Holocephali. Selanjutnya kita akan mulai membahas kelompok ikan dengan tulang keras ya, atau tulang sejati, Osteichthyes. Kita mulai dari kelompok Sarcopterygiae ya. Kelompok Sarcopterygiae adalah kelompok Osteichthyes yang memiliki tulang pada sirip yang tidak berbentuk seperti duri ya, tapi seperti lembaran ya, dan merupakan kelompok ikan purba yang jumlahnya sangat terbatas sampai saat ini ya, dan merupakan contoh fosil hidup ya, terutama pada kelompok ikan kolakan yang salah satu genusnya adalah Latimeria. Ciri khasnya adalah kelompok ini bernapas menggunakan paru-paru. Pada bagian terakhir kita akan membahas mengenai keanekaragaman ikan dari kelompok kelas Actinopterygiae. Berbeda dengan kelompok Sarcopterygiae, pada kelompok kelas Actinopterygiae pada sirip itu memiliki tulang-tulang yang seperti jarum ya, sehingga bentuknya berbeda ya. Kalau pada Sarcopterygiae itu dominan seperti daging ya, tapi pada Actinopterygiae tidak. Kelompok Actinopterygiae merupakan kelompok ikan yang paling beragam jenisnya, mulai dari perairan tawar maupun laut. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama Chondrostei ya, ini kelompok-kelompok Actinopterygiae tapi memiliki karakter-karakter yang primitif. Contohnya adalah kelompok-kelompok Accipenser ya, kemudian Polypterus ya. Sementara ada kelompok Holostei ya. Holostei ini lebih berbeda dengan kelompok Chondrostei ya. Biasanya memiliki sedikit tulang ya yang berbentuk duri pada siripnya, kemudian juga tidak memiliki spirakel ya. Sementara kelompok Actinopterygiae yang paling banyak ya anggotanya adalah kelompok Telostei ya. Ini kelompok-kelompok ikan air tawar maupun ikan laut yang sering kita temukan ya. Misalkan adalah kelompok ikan dari famili kelompok ikan mas ya. Itu salah satu contoh kelompok Telostei ya. Mengapa kelompok Telostei ini bisa survive ya dan banyak ditemukan? Karena memang bentuk dari sirip, kemudian bentuk dari tubuhnya yang streamline ya, ini menyebabkan jenis ikan-ikan yang masuk dalam kategori Telostei ini bisa survive ya, dan lolos dari seleksi alam.
Demikian untuk kuliah pengantar mengenai keanekaragaman hewan. Sampai bertemu kembali di kelas ya, dengan diskusi yang mungkin bisa lebih dalam dan lebih tajam dan terarah.